Assalamualaikum. Ustaz, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar si suami bilang, "Gih pulang," katanya. Tapi istri tidak pulang karena alasan anak, katanya. Namun setelah 3 hari, mereka suami, tanda kurung suami, baik kembali seperti sedia kala. Oh, tanya, kenapa kata-kata gih pulang itu berarti, apakah kata-kata gih pulang itu berarti cerai? Atau bukan, mohon penjelasan. Oh, mohon tanyakan pada suaminya langsung, itu cerai atau bukan gitu. Selesai, kalau tanya saya tidak tahu saya, Allahu a'lam bishawab ya. Ditanyakan pada suaminya ya. Setelah itu baru saya sampaikan hukumnya, gitu kan? Baik. Pertama sebenarnya gini pertanyaannya, kenapa mesti bertengkar? Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Ya. Awas hati-hati, karena itu persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah, kata Allah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Mas, itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya. Banyak setan Pak, Bu. Hati-hati. Misal, setan di rumah tangga, sampai ada di rumah, ada, itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Kan muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah. Cara kerjanya ditampilkan di Quran. Ya, dia punya 3 tugas itu. Tugas pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Di pertengahannya lihat, yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zauji. Ada setan yang punya tugas ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Hati-hati, setan ini pekerjaannya bagaimana caranya manusia bermaksiat. Kalau sebelum nikah itu pasti akan didekat-dekatkan tuh supaya maksiat, padahal akad belum. Baru kenal, sudah jalan, naik beca berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan aja. Ya, gimana caranya maksiat? Tapi setelah menikah, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali pasangan sendiri. Dibuat bermaksiat itu, dibuat supaya ada pisah, supaya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi terbalik. Ya, 3 bulan, 6 bulan pertama semuanya normal. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Silakan perhatikan. Yang paling standar aja ya, paling standar. Silakan cek. Ya, antum teman-teman yang laki-laki pamit gitu kan ke istrinya. Mah, ke kantor dulu ya. Ya udah, silakan. Udah jalan. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Ibu juga sama, minta ke bapak, Pak, ngantar anak dulu ya. Ya udah, hati-hati. Istri orang ngantar anak, Bu. Masya Allah. Ya, jadi dibalik tuh situasinya. Jadi yang sendiri, pasangan sendiri kelihatan tidak menyenangkan, pasangan orang lain bisa kelihatan bagus. Bisa berubah di situ. Ya. Makanya apa celah yang pertama kali dimunculkan? Al-Quran langsung memberikan jalan. Lihat kalimatnya. Pertama kata Quran di surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Hubungan-hubungan yang tidak baik akibat kegagalan berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya ketika ada persoalan yang terjadi di rumah tangga, bahasa Quran pertama kali, fa'idhuhunna. Jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Ya. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ya, ada persoalan walaupun kecil, kadang-kadang didiamkan. Diam itu kan kesannya jadi prasangka. Jadi prasangka. Silahkan cek. Ya. Kebanyakan sekarang temannya banyak kan. Saya mau tanya pada ibu. Ibu ingin jadi perempuan solihah? Baik. Apa ciri perempuan solihah itu? Di Quran cuma 2. Cuma 2. Quran surah ke-4 ayat 34. Fassalihatu, perempuan yang solihah itu satu qanitatun. Qanitat. Qanita itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik, cepat taati ibu. Surga ibu ada di situ. Mah berhijab dia, insya Allah. Malam tahajud dia, siap insya Allah. Keta'lim dia, insya Allah. Begitu ibu katakan demikian, lihat hadisnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lihat kalimatnya. Masya Allah, ini indah sekali. Idza shallatil mar'atu sholataha. Jika seorang perempuan, istri, cukup salat fardu saja. Tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha, dan puasa fardu Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah selingkuh dalam hidupnya. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja. Qila laha yaumal qiyamati,
akan dikatakan pada perempuan seperti ini di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Laki-laki tidak bisa, susah. Mau masuk pintu puasa Ar-Rayyan, puasa dulu. Ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik, kata Allah, Masya Allah, ingat ya, pada yang baik-baik. Kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menjawab atau menolak dengan cara yang halus. Ya. Mah, Papa ada family gathering nih di perusahaan, tolong buka hijabnya ya, cuma 30 menit. Nah, ibu boleh tolak dengan cara yang halus. Pak, selama 30 tahun ini, ibunda yang almarhumah itu selalu berwasiat supaya dijaga, Pak, sampai hari ini. Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama kalau saya meninggal nanti. Ya, apa jawabannya? Mohon dipahami, Pak. Dengan jawaban yang lembut, dengan itu ada kelembutannya. Oh, mungkin ya sudah, mah. Pakai aja. Mudah-mudahan jadi hidayah bagi yang lain. Dengan cara yang lembut, jangan langsung naik dulu. Mah, lepas hijabnya ada pertemuan. Apa? Oh, nanti belum apa-apa sudah naik gitu kan. Jadi rame. Ini yang kadang-kadang suka beda-beda nih. Ya. Awas Bu, hati-hati. Suami kan pemimpin ya. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois, apa lagi? Oh, yang jawab laki-laki semua nih, egois ayo. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Dia tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Begitu Anda ngasih saran, itu akan naik satu dengan yang lainnya. Maka ciri yang pertama tadi, yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga nama baik suaminya, pelan-pelan. Lihat sini, dia menjaga nama baik suaminya, rumah tangganya, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah orang rumah. Kata Allah, bima hafizallah, kami sudah jaga, kenapa kamu buka? Di selama tidak dibuka, itu akan terjaga. Nah sekarang Pak, Ibu, tantangannya banyak sekali. Nggak ada orang pun bisa terbuka. Kadang bikin status. Hanya karena masalah yang kecil, tiba-tiba nulis. Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Ketika Anda bilang nggak nyangka ya, itu sedang nyangka gitu. Ya, hati-hati. Karena itu teman-teman, apapun yang terjadi kata Quran langsung komunikasikan dengan baik tuh, jalin yang terbaik. Dan yang paling indah begini, yang paling indah. Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi yang kita bacakan di awal, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan, ya, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda. Mohon maaf, suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda. Latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. Ya. Dia ada proses yang dialami di situ, karena menyatukan dua yang berbeda, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau ingin indah itu diterapkan, kata Quran, jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan, kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Kamu kok begini? Dulu waktu belum menikah nggak begitu? Tidak seperti itu. Jadi begitu muncul sesuatu, tutup, selesai, nggak usah diungkit. Sudah, selesai. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian-perhatian material, fisik. Ya, ibu kan dulu lihat suami juga begitu. Ya, seperti bapak lihat fisik ibu kan, pertama kali melihat cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya. Seperti ibu juga melihat gantengnya, gitu kan, masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya, sama-sama. Ya, itu mawaddah. Itu mawaddah. Nah, cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah. Begitu menikah, hidupkan lagi itu. Tidak salah, Pak, Bu. Ya, bapak misalnya ada promosi jabatan, begitu pulang ke rumah, ibu yang masakin masakan kesukaannya. Bapak yang bawa bunga sedikit, mama, gitu kan, masya Allah, kasihkan. Memang cuma bunga satu, itu pun metik lagi hasil isinya di luar, gitu kan. Bisa kalaupun disampaikan, tapi ada keindahan di situ. Ya. Tapi maaf, mawaddah itu satu saat akan sirna. Ya, bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawaddah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam, yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya perempuan disebut dengan rahim, punya rahim dalam dirinya. Rahim itu kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya,
dan sanggup merasakan penderitaan dalam memberikan kasih sayang itu. Miring kanan susah, kiri berat, ya, kemudian tertelungkup gak bisa, dijaga supaya yang di dalam itu merasa nyaman. Makanya kata para ulama akhlak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Salah satu tinjauan akhlaknya adalah ya tasawuf, ya, kata para ulama, karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti dalam rahim ibundanya. Saking nyamannya di dalamnya. Makanya diberikan rahmah, perhatikan, berikan kasih sayang di dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan kesukaan. Ya, atur menunya 8 jam, begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan, Pak, di tengah jalan ada orang minta-minta, Pak, 3 hari belum makan, Pak, 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi, tapi rahmah tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya, Masya Allah. Begitu jalan, Pak, di SMS. Hati-hati di jalan, ya. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi langkah kaki Papa. Ingat, kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Papa sehat pulang sampai kembali, ya. Wah, itu menjaga betul, Bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor ada godaan-godaan, belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin bisa dikerokin, ya, ada doa-doa macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Saya tutup. Kami punya kawan dulu menyampaikan informasi. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa saleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Tinggalnya di Karawang. Di suaminya soleh, istrinya soleha, punya anak 2 pada saat itu. Qadarullah, mereka mentarbiyah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali, suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak, gitu kan. Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mie, Bu. Buatkan mie. Suaminya duduk. Allahu Akbar. Ketika mulai dibuatkan mie itu, teman-teman sekalian, dibuat. Tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam 1 sendok begini, dituangkan ke mie, diputar begini. Udah selesai. Perasaan bahagia, ingin memberikan sesuatu pada suaminya, kemudian dihadirkan. "Pak, silakan nikmati dulu," gitu kan. Masya Allah, antum dalam keadaan capek, lapar, diberikan mie plus 1 sendok garam. Baik, suapan pertama kalau Anda dalam posisi suami yang dimaksudkan, apa yang disampaikan kira-kira? Perhatikan, rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini, ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada 2 kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut takwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya, sabar, lawannya marah. Jujur, lawannya bohong. Tawadhu, lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu, tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. Ma, kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik, itu senyum Anda nanya, "Kenapa kamu begitu?" "Emang kenapa?" "Oh." Bahkan nyambung gitu kan. Nah, sekarang laki-laki ini, suami ini Masya Allah, diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan, maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. "Ma," "ya Pak, sini sayang." Masya Allah. Sayang, anak 2. Begitu? Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, "Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini samping." Betul, Pak. Sampingin, dibukakan. Ibu, bagaimana perasaan seorang suami menawarkan, "Lama rasanya nggak makan berdua." Bagaimana untuk perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ, dahsyat kalimat ketiga. "Sini papa suapin." Yang ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa,
Tapi langsung terjatuh menangis, beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya Pak, saya tidak sengaja. Suaminya merespon lagi, jangan begitu, Bapak kan cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua katanya. Ya. Dia angkat istrinya, Masya Allah, apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah, gampang gitu. Ya, memang gampang mengatakannya, tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik, Ustadz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya gitu. Baik ya, tapi insya Allah istri kami menonton ya. Baik, teman-teman saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan.